Lanjutkan yang paling bawah. Ini kan labanya sama dengan 30 juta. Misalnya saya mau mengetahui berapa berapa unit yang terjual kalau labanya sama dengan 0 atau sama dengan titik impas. Nah, ini ada di halaman 4.5. Ditulis dulu laba operasi sama dengan 0. Oke, laba operasi sama dengan 0 sama dengan 20.000 kali unit, karena kita mencari unit. 20.000 rupiah kali unit dikurangi 12.000 kali unit dikurangi 50 juta. Nah, setelah dihitung-hitung unitnya ketemu 6.250 unit. Jadi kalau perusahaan ini menjual sebanyak 6.250 unit, perusahaan ini tidak akan mendapatkan untung, juga tidak akan mendapatkan rugi. Labanya sama dengan 0. Itu teman-teman. Untuk membuktikannya ada di bawahnya. Tuh. Nah, ini mengenai titik impas. Sekarang kita membicarakan margin kontribusi atau contribution margin atau CM, yaitu pendapatan penjualan dikurangi dengan total cost variabel. Ini sebenarnya sudah kita pelajari di sebelumnya, di contoh sebelumnya. Penjualan dikurangi dikurangi cost variabel sama dengan margin kontribusi. Margin kontribusi dikurangi cost tetap sama dengan laba operasi. Seperti itu ya, di halaman sebelumnya. Nah, ini pada saat BEP, CM atau margin kontribusi itu sama dengan cost tetap. Maka Q-nya, untuk mencari Q sama dengan total cost tetap dibagi margin kontribusi per unit. Gitu teman-teman. Oke. Jadi kalau kita ada soal misalnya diketahui margin kontribusinya dan diketahui total cost tetapnya, terus ditanya berapakah Q saat BEP, maka Q sama dengan total cost tetap dibagi margin kontribusi per unit. Margin kontribusi sendiri adalah pendapatan dikurangi cost variabel. Itu. Oke. Waalaikumsalam Mbak Lutfiana. Ya, selamat bergabung. Oke ya teman-teman, sampai margin kontribusi. Ini contohnya ada di halaman 4.5 bagian bawah. Oh, ini untuk mencari rumusnya. Q sama dengan cost tetap dibagi margin kontribusi per unit. Ini contohnya ada di halaman 4.6. Total cost tetap adalah 50 juta, kemudian margin kontribusi per unit adalah 8.000, maka 50 juta dibagi 80.000 sama dengan 6250 unit. Ini adalah Q pada saat titik impas jika diketahui margin kontribusinya. Tuh. Oke. Kemudian penjualan dalam unit yang diperlukan untuk mencapai target. Analisis CVP digunakan untuk menentukan berapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan target laba tertentu. Target laba dalam jumlah rupiah. Ada dalam jumlah rupiah, ada juga. Jadi gini ceritanya. Kan kalau BEP kita menganalisis gimana caranya atau seberapa banyak unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba sama dengan 0. Dengan analisis CVP kita juga bisa tahu berapa unit yang harus terjual jika kita ingin laba tertentu.
Misalnya labanya 1 juta, berarti dia dalam rupiah. Atau misalnya labanya 10% dari penjualan, berarti dia dalam persen penjualan. Nah, yang pertama target dalam jumlah rupiah, target laba dalam jumlah rupiah. Maka laba operasi sama dengan ini semua kan, masih ingat ya rumusnya, tik 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 tik. Juga dalam titik impas dengan pendekatan margin kontribusi. Seperti itu. Ini ada contoh soal, saya tampilkan enggak ya? Enggak. Target yang pertama, jika labanya dalam rupiah. Contohnya ada di halaman 4.6 yang bagian bawah. Perusahaan ingin mendapatkan laba sebesar 30 juta. Lalu berapakah Ki yang harus terjual, berapakah unit yang harus terjual? Maka dimasukkan saja 30 juta ke laba operasi. Oke. 30 juta laba operasi sama dengan 20.000 kali Ki. Kan tadi dijualnya harganya 20.000, dikalikan dengan Ki, kita cari, dikurangi 12.000 kali Ki, dikurangi 50 juta. Nanti ketemu Ki-nya adalah 10.000 unit. Seperti itu. Ini berarti jika kita menjual 10.000 unit, maka kita akan mendapatkan laba sebesar 30 juta. Oke. Kita juga bisa menggunakan titik impas, pendekatan titik impas dengan cara Ki, untuk mencari Ki langsung biar ndak usah putar ke kanan ke kiri, karena kan ada di ruas kanan ruas kiri, bisa langsung cari Ki sama dengan cost tetap ditambah target laba dibagi margin kontribusi per unit. Cost tetapnya sama dengan 50 juta ditambah target laba sama dengan 30 juta dibagi margin kontribusi per unit sama dengan 20.000 dikurangi 12.000 sama dengan 80 juta dibagi 8.000, maka Ki-nya sama dengan 10.000 unit. Itu teman-teman. Ada 2 cara untuk mencari Ki jika ditanya jika menggunakan pendekatan target laba dalam jumlah rupiah. Bisa langsung dimasukkan rumus atau bisa menggunakan Ki dengan margin kontribusi. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu contoh yang ini hubungannya sama jumlah rupiah, target labanya dalam bentuk rupiah. Sekarang kalau target labanya dalam bentuk persentase dari pendapatan penjualan. Jadi yang atas ini saya tulis rumus umumnya. Kemudian yang kedua, dia maunya berapa persen dari pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan itu kan P kali Q. Maka kalau persentase dari pendapatan penjualan, dikalikan saja persentasenya di sini, ditaruh di sini persentasenya, dikalikan P dikalikan Q sama dengan P kali Q, yaitu pendapatan penjualan, dikurangi cost variabel per unit kali Q, dikurangi total cost tetap. Ini contohnya ada di halaman 4.7 yang bagian bawah. Jadi perusahaan ini menginginkan laba sebesar 20% dari pendapatan penjualan. Kalau sebelumnya kan mintanya 30 juta langsung gitu kan dalam rupiah. Tapi kalau yang ini, kalau yang berikutnya 20% dari pendapatan penjualan. Dia dalam bentuk persentase. Maka cara menghitungnya adalah 20% kali P 20.000 kali Q ditanyakan sama dengan
P kali Q, 20.000 kali Q dikurangi 12.000 kali Q dikurangi